Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia saat ini masih berada dalam posisi keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai menerima kekalahan telak dari Australia dan kemenangan tipis atas Bahrain, Garuda hanya punya sedikit peluang untuk lolos langsung lewat ronde ketiga. Namun begitu, pendukung Merah Putih agaknya tak perlu khawatir, sebab Indonesia masih punya harapan besar untuk melaju ke Piala Dunia lewat putaran keempat. Seperti yang kita ketahui, kualifikasi Piala Dunia zona Asia terdiri dari 5 putaran. Indonesia telah menyelesaikan 3 di antaranya dan masih belum tereliminasi hingga saat ini. Bahkan, jika kita berhasil menyingkirkan China dan Jepang di laga berikutnya, kita mungkin tak perlu berurusan dengan negara-negara teluk yang menghuni putaran keempat. Lantas, bagaimana sebenarnya peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Sebelum kita mulai videonya Football Lovers, pastikan dulu kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Usai kekalahan telak lawan Australia, Indonesia mengalami penurunan peringkat yang signifikan. Dari yang tadinya peringkat 3, Indonesia langsung terjun bebas ke peringkat 5. Debut yang mengerikan dari Patrick Kluivert ini pun sempat membawa kecemasan tersendiri bagi masyarakat Garuda. Sebab 5 hari pasca pertandingan, Indonesia harus langsung menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penampilan buruk sebelumnya bahkan menjadi patokan bahwa Indonesia kemungkinan besar bakal kalah lagi lawan Bahrain seperti halnya kalah dengan Aussie. Pertemuan antara Indonesia dan Bahrain selain menyajikan atmosfer panas, sebenarnya juga merupakan pertandingan yang sangat krusial. Indonesia baru saja dihajar Australia, sementara nasib yang sama juga terjadi dengan Bahrain di tangan Samurai Biru. Dengan kekalahan yang masih menghantui kedua kubu, Indonesia versus Bahrain menjadi pertandingan hidup dan mati yang akan menentukan kans lolos ke Piala Dunia bagi keduanya. Kekalahan yang terjadi saat bertandang ke Sydney sebenarnya disebabkan oleh kurang matangnya eksekusi strategi total football. Alex Pastor sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert menyampaikan bahwa Indo kemungkinan susah untuk bermain total football. Hingga pada akhirnya kekalahan tersebut mengarahkan dia untuk memakai Catenaccio di pertemuan selanjutnya. Hasilnya, Indonesia sukses menang tipis 1-0 dan sekali lagi menjaga asa ke Piala Dunia. Usai kemenangan tersebut, skuad Garuda nangkring di peringkat 4, yang merupakan zona aman bagi 2 peserta bawah. Peringkat 1 dan 2 akan lolos langsung ke Piala Dunia, sementara 3 dan 4 diharuskan finish pertama di putaran keempat jika ingin lolos ke Piala Dunia. Meski banyak Indonesia menginginkan Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia lewat ronde ketiga, namun hal tersebut sebenarnya hampir mustahil. Usai kekalahan telak dari Australia, Indonesia kehilangan 1 poin penting yang paling realistis. Sehingga 3 laga selanjutnya, skuad Garuda diprediksi hanya bisa mengumpulkan 6 poin saja. Usai menang tipis di GBK, Timnas Indonesia pun sukses mengumpulkan 3 poin pertamanya. 3 poin selanjutnya diprediksi bakal didapat usai menjamu China. Patrick Kluivert sendiri saat pertama kali datang ke Indonesia sempat menjanjikan 7 poin untuk lolos ke Piala Dunia. 7 poin itu rencananya diperoleh dari hasil imbang melawan Australia, menang melawan Bahrain dan China. Sementara Jepang masuk dalam calculated loss alias kekalahan yang diperhitungkan. Namun, mengingat kini Australia sudah mengalahkan kita, sisa poin paling realistis pun adalah 6. Dengan 6 poin target ini, Indonesia hanya bisa berharap masuk ke peringkat 3 atau 4 sehingga bisa melaju ke putaran selanjutnya. Melawan China sendiri di pertemuan sebelumnya, Indonesia kalah tipis dengan skor 2-1. Bertanding di Stadion Qingdao, tim Garuda disambut dengan lautan merah menyala bermotif naga. Sayangnya, pelatih utama Sintayong saat itu melakukan eksperimen taktik yang justru berakhir dengan kegagalan. Namun, jika hal tersebut tidak diulangi lagi, besar kemungkinan Garuda bakal menang atas China.
Sementara itu Jepang di sisi lain punya kualitas yang jauh berada di atas kita. Kemenangan melawan timnas Samurai Biru bahkan bisa dibilang hampir mustahil. Namun begitu, dalam dunia sepak bola apapun masih bisa terjadi. Siapa tahu Patrick Kluivert dan jajarannya baru pemanasan saja. Dan di dua laga berikutnya melawan China dan Jepang, Indonesia bisa meraih hasil maksimal 4 atau bahkan 6 poin. Jika hal tersebut sampai kejadian, maka bukan tidak mungkin kalau Garuda akan langsung lolos ke Piala Dunia lewat ronde ketiga. Jika pada akhirnya Indonesia berhasil lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar kita akan menghadapi beberapa negara kuat dari kawasan Teluk. Hal ini disebabkan oleh format kualifikasi yang mempertemukan tim peringkat 3 dan 4 dari 3 grup di round 3. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, atau Qatar adalah tim-tim yang sering berpartisipasi di level tertinggi Asia dan memiliki peluang besar untuk berada di babak ini jika mereka gagal lolos langsung ke Piala Dunia. Keberadaan negara-negara Teluk di round 4 bergantung pada hasil mereka di round 3. Jika mereka mampu finish di posisi 1 atau 2 di grup masing-masing, mereka akan langsung lolos ke Piala Dunia tanpa harus bermain di babak ini. Namun, jika mereka hanya mampu finish di peringkat 3 atau 4, maka mereka harus bersaing di round 4 bersama Indonesia dan tim lainnya untuk merebut tiket tambahan ke Piala Dunia. Dari hasil kualitas tim, negara-negara Teluk memiliki tradisi sepak bola yang kuat dengan fasilitas, pemain, dan pengalaman yang lebih matang di level internasional. Tim seperti Arab Saudi dan Qatar bahkan telah tampil di Piala Dunia sebelumnya dan memiliki banyak pemain yang bermain di liga-liga top Asia dan Eropa. Bagi Indonesia, menghadapi mereka akan menjadi tantangan besar, tetapi juga peluang untuk membuktikan perkembangan sepak bola tanah air. Kemenangan atas tim-tim kuat ini bisa menjadi pencapaian bersejarah bagi Garuda. Selain aspek teknis, faktor cuaca dan atmosfer pertandingan juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Negara-negara Teluk dikenal memiliki suhu yang panas dan kondisi yang berbeda dengan Indonesia, yang bisa memengaruhi stamina serta strategi permainan. Selain itu, dukungan supporter tuan rumah di stadion juga bisa menjadi faktor psikologis yang perlu dihadapi tim Indonesia. Namun, jika Garuda mampu mengatasi tantangan ini dan tampil dengan semangat juang tinggi, peluang untuk meraih hasil positif tetap terbuka lebar. Perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tak perlu diragukan lagi masih panjang dan penuh rintangan. Dengan format kompetisi yang ketat di mana hanya 2 tim teratas di setiap grup yang lolos langsung, Indonesia harus tampil konsisten di setiap pertandingan. Jika tidak bisa finish di 2 besar, jangan khawatir, masih ada peluang lewat round 4. Tetapi jalannya justru semakin berat karena harus menghadapi tim-tim yang juga gagal lolos dari grup lain. Untuk memenangkan setiap pertandingan yang tersisa, maka fokus utama tim haruslah game per game, bukan berpikir terlalu jauh ke depan. Pola pikir ini penting agar Indonesia bisa tetap stabil dalam setiap pertandingan tanpa terbebani oleh target besar yang bisa mengganggu performa. Pendekatan yang penting menang juga harus menjadi prioritas utama. Daripada memaksakan gaya bermain tertentu yang belum jelas bakal efektif melawan lawan yang berbeda-beda. Kesalahan saat melawan Australia di mana Indonesia terlalu memaksakan total football dan akhirnya kalah telak harus menjadi pelajaran berharga kita. Jika lawan lebih kuat, bermain solid dan mengutamakan hasil lebih penting daripada memaksakan permainan menyerang yang malah membuat pertahanan terbuka. Kluivert harus memastikan para pemain tidak egois dalam bermain, tetap disiplin dalam taktik dan mengutamakan kerja sama tim. Kombinasi pertahanan yang kokoh, serangan yang efektif, serta mentalitas pemenang akan menjadi kunci agar Indonesia bisa meraih poin maksimal di setiap laga. Meskipun perjalanan ini sulit, Kluivert sendiri tetap optimis bahwa Indonesia bisa mencapai Piala Dunia, baik melalui jalur langsung maupun lewat round 4. Namun, dirinya menuturkan semua itu hanya bisa terjadi jika para penggemar percaya kepadanya. Ini baru permulaan. Masih ada yang bisa tim ini berikan kepada fans asal fans percaya kepada kami. Kami yakin tim ini bisa terus memberikan hasil positif, ujar Patrick Kluivert.
Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai peluang lolos Indonesia ke Piala Dunia, di mana yang paling realistis adalah via ronde keempat. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Bisakah kita lolos lewat ronde keempat atau justru kalian optimis bisa lewat ronde ketiga? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.